Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Al-ayat sadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Akni Habibi wa Habibana wa Habibullah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Citra Cipta Saleha. Saya dari kelas PAI 3F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan yaitu suatu proses perencanaan atau pengorganisasian dan pelaksanaan dan pengawasan dalam mengelola sumber daya, yang mana hal itu bisa berupa money, method, market, dan segala hal untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Menurut Suwebagio Atmodwirno menjelaskan, manajemen pendidikan adalah proses untuk melakukan perencanaan, melakukan organisasi untuk memimpin, dan untuk melakukan pengadilan. Karena manajemen itu dilakukan dalam dunia pendidikan, maka fokusnya dilakukan oleh para tenaga pendidikan, serta sumber daya dari pendidikan itu sendiri untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan adalah terciptanya perencanaan pendidikan yang meratu, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatkan citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemennya. Selain itu, tujuan yakni terwujudnya suasana belajar yang aktif, kreatif, dan efektif, sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Tidak hanya itu, tujuan ini juga harus meliputi identifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Ruang lingkup manajemen pendidikan terbagi 4 hal. Yang pertama, ruang lingkup menurut wilayah kerja. Yang kedua, ruang lingkup menurut objek garapan. Yang ketiga, ruang lingkup menurut fungsi atau urutan kegiatannya dan menurut pelaksanaannya. Yang keempat, ruang lingkup pertama meliputi manajemen pendidikan seluruh negara, manajemen pendidikan satu provinsi atau satu kabupaten atau kota, unit kerja, dan manajemen kelas. Manajemen kelas ini adalah inti dari sebuah manajemen pendidikan tersebut, karena di dalam kelas proses pembelajarannya langsung. Yang kedua, ruang lingkup objek garapan meliputi manajemen siswa, personil, sekolah, kurikulum, sarana atau material, anggaran, ketatalaksanaan atau humas, dan komunikasi pendidikan. Yang ketiga, ruang lingkup fungsi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, komunikasi, evaluasi. Manfaat manajemen pendidikan yaitu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, dan yang lebih penting lagi adalah dapat menciptakan peserta didik belajar cara belajarnya yaitu learning how to learn yang terbaik bagi dirinya, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional. Motivasi kerja dalam lembaga pendidikan. Pengertian motivasi. Motif atau motivasi berasal dari kata Latin yaitu morev, yang berarti dorongan diri dari dalam manusia untuk bertindak atau berperilaku. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah motive atau motion.
Lalu motivation yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Pengertian motivasi tidak terlepas dari kata needs atau when. Need adalah suatu potensi dari dalam diri manusia yang perlu ditanggapi atau direspon. Teori motivasi. Motivasi lebih dekat dengan kajian psikologi karena berhubungan secara langsung karena keadaan hati, jika atau perasaan seseorang untuk bertindak secara psikologi. Motivasi kerja bersumber dari cara mendorong keadaan hati manusia secara sadar melakukan sesuatu tindakan. Model-model motivasi kerja dalam lembaga pendidikan yaitu ada 3. Yang pertama, model tradisional. Yang kedua, model dan hubungan manusia. Yang ketiga, model sumber daya manusia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.